Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para bapak ibu yang semua dimuliakan oleh Allah, wabil khusus Bapak Ketua Haji Heru beserta keluarga dan Bang Surya sebagai sekum MTA 56, tokoh masyarakat kita Pak Haji Mat Amin, Bang Haji Jainal, Bang Haji Nopal, ada Bang Haji Akbar dan banyak lagi, ada Mang Mangkuranda, ada Pak Haji Supardi dan banyak lagi yang lain. Alhamdulillah pagi ini kita dapat kumpul, mudah-mudahan perkumpulan kita selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada pembaca silakan dibaca surah Al-Kautsar. Silakan Ibu Haja masih tahu. Yang baca Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sungguh kami telah memberikan padamu nikmat yang banyak, telaga Kautsar, maka dirikanlah sholat, karena nikmat yang banyak telaga Kautsar, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sungguh orang yang membencimu, dia yang terputus dari nikmat Allah. Shadaqallahul azim. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Kautsar artinya kebaikan yang banyak. Turun di Mekah 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya telah kami berikan engkau ya Muhammad, hai Muhammad, Al-Kautsar. Kautsar itu diartikan banyak kebaikan. Kebaikan yang sangat banyak. Al-Kautsar itu juga dikatakan huwa nahrun fil jannah. Sebuah sungai besar di surga. Itu Al-Kautsar. Sungai Al-Kautsar. Wa hauduhu. Haudnya. Taridu alaihi ummatuhu. Yang pasti akan datang ke sana oleh umatnya. Umat Nabi Muhammad
akan kedatang ke sana ke Telaga Kausar tersebut untuk mandi. Sesudah mandi dari situ berubah wujud. Wujudnya nanti diperkirakan 40 meter tingginya dan 8 meter lebarnya. Paras wajah seperti Nabi Yusuf. Itu ketika mandi di Haud Al-Kausar namanya. Juga Al-Kausar dikatakan wal kausaru al khairul kasir. Kebaikan yang banyak. Minan nubuwati dari kenabian, wal Quran dan Al-Quran, wasyafaah dan banyak syafaat, wa nahwiha dan selainnya. Itu dinamakan Al-Kausar. Fasolli li rabbika wanhar, maka sholatlah karena Tuhanmu. Sholat di sini yang dimaksud sholat as-sholata idin nahr. Sholat idin nahr. Sholat Idul Adha. Jadi di sini adalah perintah sholat Idul Adha. Tahun kedua Hijriah, Idul Adha itu disunahkan. Sholat Idul Adha. Bukan hanya sholat Idul Adha, Idul Fitri juga. Pada tahun kedua Hijriah juga diwajibkannya puasa Ramadan. Jadi perintah puasa Ramadan diwajibkan puasa Ramadan. Jadi tahun kedua Hijriah diperintahkan puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan tahun kedua Hijriah, Idul Fitri tahun kedua Hijriah. Kalau Idul Fitri, Idul Adha sunnah, puasa Ramadan adalah hukumnya wajib. Itu semua diperintahkan pada tahun kedua Hijriah. Dan dilaksanakannya juga tahun kedua Hijriah. Yang mana kita alhamdulillah sudah saling melaksanakan itu. Sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Mudah-mudahan besok kita akan jumpa sholat Idul Adha pada hari Minggu. Insya Allah. Amin. Baik. Kemudian, jadi wanhar dan menyembelih kurbanlah nusukaka sebagai ibadahmu. Maksudnya kepada kita sangat dianjurkan begitu datang sholat Idul Adha dan kita dirikan sholat Idul Adha tersebut. Langsung perintahnya nyambung nih. Wanhar. Nyembelih kurbanlah. Jadi nyembelih kurbanlah. Yang terbagus ya semacam itu. Begitu kita sholat, selesai, pulang, langsung nyembelih kurban. Sebab ayatnya berturut-turut dengan perintah sholat. Sholli li rabbika wanhar. Sholatlah Idul Adha karena Tuhanmu dan sembelih kurbanlah. Jadi nggak usah besok hari. Tepatnya tanggal 10. Jadi sholat dulu. Sebab ada orang di zaman Rasulullah. Ketika ada tanggal 10 datang. Ya, tanggal 10 datang. Sholat Idul Adha. Sebelum sholat dia udah nyembelih duluan tuh. Orang dia bilang udah tanggal 10. Ya, akhirnya Rasulullah bersabda. Man zabaha qabla sholat fal yazbah makanaha. Barang siapa yang nyembelih sebelum sholat, maka hendaklah dia menyembelih seekor hewan sebagai gantinya. Artinya tidak sah. Jadi
nyembelih kurban itu sebelum sholat Idul Adha dilaksanakan, didirikan, itu hukumnya tidak sah. Meskipun udah tanggal 10. Apa sebab? Sebab ya sholat dulu lah. Sebab perintahnya kan sholat dulu. Fasolli li rabbika. Sholatlah karena Tuhanmu. Baru wanhar. Masyirul muslimin rahimakumullah. Pada tanggal 10 Zulhijjah ada istilah puasa. Puasa seumpama jam 4 kita sahur atau setengah 4. Setelah itu puasalah. Sholat Idul Adha kita dalam keadaan puasa. Pulang sholat Idul Adha langsung kita buka puasa. Ini pun Rasulullah melaksanakan semacam itu. Dan kepada kita ya sangat dianjurkan untuk berpuasa tanggal 10 bulan Zulhijjah, waktunya ya setengah 4 lah sampai pulang sholat Idul Adha. Mudah-mudahan yang pada kuat ini mau puasa cuma berapa jam ya, mudah-mudahan pada kuat insya Allah, amin. Baik, suaranya kurang kedengeran ya pada ya? Kedengeran guru? Baik. Kemudian yang berikutnya, ya memang kita puasa di bulan Zulhijjah sebetulnya mah dianjurkan dari tanggal 1 sampai 9. Ya, tapi kebanyakan kita itu mendirikannya hanya 8 dan 9. 8 hari tarwiyah. Rasulullah bersabda, man somahu, barang siapa yang puasa tanggal 9 bulan Zulhijjah, a'tahullahu minal ajri la ya'lamuhu illallah. Allah akan berikan pahala sangat banyak sekali buat orang yang melaksanakan ibadah puasa tanggal 8 Zulhijjah. Tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah yang tahu berapa banyak yang Allah berikan pahala buat orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa tanggal 8 bulan Zulhijjah. Ya, mudah-mudahan ya. Kalau di tanggal 1 mungkin kita banyak yang berhalangan. Kalau tanggal 8 jangan ditinggal. Mudah-mudahan kita bisa mendirikannya ya, insya Allah, amin. Ya Allah, amin, ya Allah. Kemudian tanggal 9 bulan Zulhijjah, man somahu, barang siapa yang puasa tanggal 9 bulan Zulhijjah, itu dinamakan hari Arafah. Nabi Ibrahim merasa yakin betul terhadap impiannya, karena itu dinamakan hari Arafah. Man somahu, barang siapa yang puasa tanggal 9 bulan Zulhijjah, kafarallahu lahu, ya, kafarallahu lahu, Allah pasti akan ampuni kesalahannya itu sanatan madiyatan, setahun yang lalu. Jadi dosa kita setahun yang lalu dengan sebab kita puasa tanggal 9 bulan Zulhijjah, itu dosa kita diampuni oleh Allah. Nah, kemudian wasanatal qadimah, wasanatal atiyah, dan dosa yang akan kita lakukan setahun ke depan pun sudah dihapuskan oleh Allah bila kita puasa tanggal 9 bulan Zulhijjah. Jadi artinya menghapuskan kesalahan 2 tahun. Ini salahnya yang kita punya salah kepada Allah. Bila punya salah kepada manusia dengan sebab kita berpuasa tidak bisa dihapuskan. Sebab caranya beda. Minta ampun dulu kepada sesama manusia yang dia punya salah, baru kepada Allah. Kemudian kita nggak pada punya salah nih kepada sesama manusia, udah pada saling memaafkan. Mudah-mudahan, amin. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik. Kemudian, ini perintah kurban di zaman Rasulullah.
Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah sholat Idul Adha karena Tuhanmu, wanhar, dan menyembelih kurbanlah. Ya, menyembelih kurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu, mubghidoka, membencimu, wal abtar, dialah yang terputus daripada rahmat Allah. Al munqati'u an kulli khairin, terputus dari setiap kebaikan. Awil munqati'ul akibah, atau terputus kesudahannya. Nuzilat fil As bin Wa'il, diturunkan ayat ini pada As bin Wa'il. Samman Nabi sallallahu alaihi wasallam abtar inda mauti ibnihil Qasim. Dia menamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam abtar, yaitu terputus daripada rahmat ketika mati anaknya bernama Qasim. Nabi kita punya anak laki-laki namanya Qasim, masih kecil sudah meninggal. Makanya Nabi kita disebut Abil Qasim. Dalam sholawat dustur disebut tuh Abil Qasim. Nabi kita punya anak totalnya ada 7. Ya, sudah pada hafal semua. Setelah meninggalnya Qasim masih kecil, ya, maka orang-orang tersebut terutama, ya, yaitu terutama As bin Wa'il mengatakan Muhammad telah terputus dari berbagai macam kebaikan. Langsung Allah balas. Jadi orang-orang yang membencimu lah ya Muhammad yang terputus dari seluruh kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita kembali lagi kepada masalah kurban. Jadi ini perintah kurban. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah karena Tuhanmu, yaitu sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, dan nyembelih kurbanlah. Kemudian yang berikutnya, ya, yang berikutnya andai kata Idul Adha terjadi pada hari Jumat, itu kan pagi kita pada sholat Idul Adha tuh. Meskipun hari Jumat harusnya disegerakan itu nyembelih kurbannya. Begitu habis sholat Idul Adha langsung nyembelih kurban. Ya kalau memang dibentuk sebuah panitia gampang. Ketika mengurus kurban itu, potong-potong dagingnya dan lain sebagainya. Umpamanya panitianya ada 50 orang. Itu yang 40 orang pergi ke masjid sholat Jumat. Yang 10 orang ya nungguin di situ sambil ngiris-ngiris apa? Ngiris-ngiris daging. Ntar begitu yang sholat Jumat pulang, hapus ya, bertugas ngiris-ngiris tersebut, melanjutkan ini yang 10 orang sholat zuhur. Boleh semacam itu, boleh ada keringanan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ada keringanan. Jadi demi abdolnya, meskipun hari Jumat jangan dikata tanggung, ya, karena perintahnya itu sholatlah Idul Adha langsung nyembelih kurban. Sebab kalau besok tanggal 11 bulan Dzulhijjah baru disembelih, ya kurang nyenik lah kalau kata orang kampung kita, udah basi. Jadi udah basi. Kenapa enggak kemarin? Jadi harusnya pada hari itu juga, hari Jumat juga. Jadi bersesuaian dengan perintah Allah dalam Al-Quran. Sholatlah dan nyembelih kurbanlah. Itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga kita dapat paham ya, sebagai panitia dan lain sebagainya. Silakan aja kalau memang terjadi hari Jumat ya hari Jumat. Kalau kita besok kan hari Minggu, pas insya Allah.